Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Chandra Gunawan dari S1 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keperawatan HIV dan AIDS. Jadi, yang pertama di sini ada definisi, yaitu HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yakni virus yang menyerang sistem imun, sehingga kekebalan menjadi lemah bahkan sampai hilang. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome, yakni suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus HIV. Kemudian HIV juga secara umum adalah virus yang hanya dapat menginfeksi manusia, memperbanyak diri di dalam sel manusia sehingga menurunkan kekebalan manusia terhadap penyakit infeksi. AIDS adalah sekumpulan tanda-tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh seseorang yang dapat terjadi karena terinfeksi HIV. Selanjutnya di sini ada etiologi atau penyebab dari HIV/AIDS, yaitu antara lain ibu pada bayinya, kemudian darah dan produk darah yang tercemar HIV atau AIDS. Selanjutnya pemakaian alat kesehatan yang tidak steril serta penularan melalui hubungan seks. Ada patofisiologinya. Penyebab AIDS adalah HIV yang melekat dan memasuki limfosit T helper CD4. Kemudian, virus tersebut menginfeksi limfosit CD4 dan sel-sel imunologis lainnya, dan orang itu mengalami destruksi sel CD4 secara bertahap. Sel-sel yang memperkuat dan mengulang respons imunologis diperlukan untuk mempertahankan kesehatan yang baik, dan bila sel-sel tersebut berkurang dan rusak, maka fungsi imun lain akan terganggu. Kemudian, HIV dapat pula menginfeksi makrofag, sel-sel yang dipakai virus untuk melewati sawar darah otak masuk ke dalam otak. Fungsi limfosit B juga terpengaruh dengan peningkatan produksi imunoglobin total yang berhubungan dengan penurunan produksi antibodi spesifik. Dengan memburuknya sistem imun secara progresif, tubuh menjadi semakin rentan terhadap infeksi oportunistik dan juga berkurangnya kemampuan dalam memperlambat replikasi HIV. Kemudian, infeksi HIV dimanifestasikan sebagai penyakit multisistem yang dapat bersifat dorman bertahun-tahun karena menyebabkan imunodefisiensi yang secara bertahap. Kecepatan perkembangan dan manifestasi klinis penyakit ini bervariasi tergantung orang tersebut. Selanjutnya, di sini ada pathway-nya. Yang pertama, HIV masuk ke dalam tubuh. Kemudian stadium HIV yaitu 1 sampai 3 atau 6 bulan, menyerang limfosit T CD4. Kemudian dikeluarkan melalui darah, semen, seks vagina, ludah, air, mata, dan ASI. Kemudian ada stadium asimpatik 5 sampai 10 tahun, masuk ke dalam tubuh tapi tidak mengalami gejala. Kemudian ada stadium pembesaran kelenjar limfa 1 bulan, tidak ada gejala. Kemudian ada stadium AIDS, tahap akhir infeksi menyerang limfosit B akan antibodi spesifik dan sistem saraf pusat. Kemudian meliputi selaputnya, yaitu sifatnya toksik terhadap sel. Manifestasi klinisnya yaitu sindrom monokleosida, yaitu demam 38 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening dan di ketiak disertai timbulnya bercak kemerahan pada kulit. Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening di leher, ketiak, paha, keluar keringat malam hari, lemas, berat badan menurun 5 kg per bulan, batuk kering, kemudian diare, bercak di kulit, kemudian ulcerasi, perdarahan, sesak napas, kelumpuhan, gangguan penglihatan, serta kejiwaan terganggu. Selanjutnya, yang ketiga ada kelainan otak, meningitis, kanker kulit, kemudian luka, ulcerasi, infeksi yang menyebar, kemudian TBC, diare kolik, kemudian kadiasis mulut, dan pneumonia. Selanjutnya ada manifestasi klinisnya.
Gejala yang muncul setelah 2-6 minggu sesudah virus masuk ke dalam tubuh, yaitu sindrom monokleosida, yaitu demam dengan suhu badan 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, dengan pembesaran kelenjar getah benih di leher dan di ketiak, disertai dengan timbulnya bercak kemerahan pada kulit. Selanjutnya ada gejala dan tanda muncul setelah 6 bulan sampai 5 tahun setelah infeksi. Dapat muncul gejala-gejala kronis seperti sindrom limfodenopati kronis, yaitu pembesaran getah bening yang terus membesar lebih luas, misalnya di leher, ketiak, dan lipatan paha. Kemudian sering keluar keringat malam tanpa penyebab yang jelas. Selanjutnya timbul rasa lemas, penurunan berat badan sampai kurang 5 kg setiap bulan. Kemudian batuk kering, diare, bercak-bercak di kulit, timbul tukak atau ulceration, perdarahan, sesak napas, kelumpuhan, gangguan penglihatan, serta kejiwaan terganggu. Gejala ini diindikasikan dengan adanya kerusakan sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada gejala pada tahap akhir. Orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya rusak akan menderita AIDS. Pada tahap ini, penderita sering diserang penyakit berbahaya seperti kelainan otak, meningitis, kanker kulit, kemudian luka bertukak, infeksi yang menyebar, tuberkulosis paru atau TBC, serta diare kronik, kemudian kandiasis mulut dan pneumonia. Di sini ada komplikasinya. Yang pertama ada pneumonia pneumococcis cariani atau PPC, pneumonia interstitial lymphoid, ada tuberkulosis atau TB, virus sinusial pernapasan, kandiasis esophagus, kemudian limfadenopati, serta diare kronik. Penata laksanaan medisnya itu pengendalian infeksi oportunistik, bertujuan menghilangkan atau mengendalikan dan pemulihan infeksi opportunity, nosokomial, dan sepsis. Tindakan ini harus dipertahankan bagi pasien di lingkungan perawat yang kritis. Kemudian ada terapi AZT atau azitomidin. Obat ini menghambat replikasi antiviral HIV dengan menghambat enzim pembalik transkriptase. Kemudian ada terapi antiviral baru untuk meningkatkan aktivitas sistem imun dengan menghambat replikasi virus atau memutuskan rantai reproduksi pada prosesnya. Obat-obatan ini adalah didanosina, ribavirin, diodexidiane, kemudian ada rekombinan CD4 dapat larut, kemudian ada vaksin dan rekonstruksi virus. Vaksin yang digunakan adalah interferon. Selanjutnya menghindari infeksi lain karena infeksi dapat mengaktifkan sel T dan mempercepat replikasi HIV. Rehabilitasi bertujuan untuk memberi dukungan mental, psikologis, kemudian membantu mengubah perilaku resiko tinggi menjadi perilaku kurang beresiko atau tidak beresiko. Kemudian meningkatkan cara hidup sehat, mempertahankan kondisi hidup sehat. Di sini ada juga pendidikan untuk menghindari alkohol dan obat terlarang. Makan makanan yang sehat, hindari stres, gizi yang kurang, obat-obatan yang mengganggu fungsi imun, kemudian mengganggu fungsi imun. Kemudian edukasi ini juga bertujuan untuk mendidik keluarga pasien bagaimana menghadapi kenyataan ketika anak menghadapi AIDS dan kemungkinan isolasi dari masyarakat. Selanjutnya ada asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan bagi penderita penyakit X yaitu merupakan tantangan yang besar bagi perawat karena setiap sistem organ berpotensi untuk menjadi sasaran infeksi atau kanker. Di samping itu, penyakit ini akan dipersulit oleh komplikasi masalah emosional, sosial, dan etika. Kemudian ada rencana perawat bagi penderita penyakit X harus disusun secara individual untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pasien. Di sini ada pengkajian keperawatan pada HIV/AIDS itu mencakup hal sebagai berikut: kaji riwayat imunisasi, kaji riwayat yang berhubungan dengan faktor risiko terhadap AIDS, kemudian penularan HIV ibu kepada anak pada saat kehamilan, pemanjaan terhadap produk darah, kaji tingkat pengetahuan keluarga tentang HIV/AIDS, observasi adanya manifestasi AIDS pada
Pada anak seperti gagal tumbuh, limfadenopati, hepatosplenomegaly. Kemudian selain faktor di atas, hal yang perlu dikaji adalah semua faktor yang mempengaruhi sistem imun, antara lain pengkajian kardiovaskuler, pengkajian respiratori, pengkajian neurologik, pengkajian gastrointestinal, serta pengkajian renal, pengkajian muskuloskeletal, nyeri otot, nyeri persendian, latih gangguan gerak atau ataksia, pengkajian hematologik, pengkajian endokrin. Di sini ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang sering terjadinya ini pada anak, yaitu infeksi human imunodefinisiasi virus atau HIV adalah sebagai berikut, yaitu resiko tinggi infeksi berhubungan dengan kerusakan pertahanan tubuh, adanya organisme infeksius, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kekambuhan penyakit seperti diare, kehilangan nafsu makan, kandidias oral, kemudian kerusakan interaksi sosial berhubungan dengan pembatasan fisik, hospitalisasi, stigma sosial terhadap HIV. Di sini yang pertama ada diagnosa resiko tinggi infeksi berhubungan dengan kerusakan pertahanan tubuh, adanya organisme infeksius. Intervensi keperawatannya itu gunakan teknik mencuci tangan yang cermat, beritahu pengunjung untuk menggunakan teknik mencuci tangan yang baik, batasi kontak dengan individu yang mengalami infeksi termasuk keluarga, anak lain, teman, anggota staf, jelaskan bahwa anak sangat rentan terhadap infeksi. Observasi asepsis medis dengan tepat, dorong nutrisi yang baik dan istirahat yang cukup. Jelaskan pada keluarga dan anak yang lebih besar tentang pentingnya menghubungi profesional kesehatan bila terjadi penyakit misal cacar air atau gondongan. Kemudian berikan imunisasi yang tepat sesuai ketentuan, berikan antibiotik sesuai ketentuan. Rasionalnya itu untuk meminimalkan pemejanan pada organisme infeksius, meminimalkan pemejanan pada organisme infeksius, mendorong kerjasama dan pemahaman, menurunkan risiko infeksi, meningkatkan pertahanan alamiah tubuh yang masih ada agar dapat diberikan imunisasi yang tepat, mencegah infeksi khusus. Kemudian yang kedua, diagnosa perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kekebalan penyakit, dengan kekambuhan penyakit diare, kehilangan nafsu makan, kandidias oral. Kemudian intervensinya yaitu beri makanan dan kudapan tinggi kalori dan tinggi protein, beri makanan yang disukai anak, kemudian perkaya makanan dengan suplemen atau nutrisi, misalnya susu bubuk atau suplemen yang dijual bebas. Pantau berat badan dan pertumbuhan, kolaborasi dalam pemberian obat anti jamur sesuai instruksi. Rasionalnya itu memenuhi kebutuhan tubuh untuk metabolisme dan pertumbuhan, mendorong agar anak makan, memaksimalkan kualitas asupan makanan. Intervensi nutrisi tambahan dapat diimplementasikan bila pertumbuhan mulai melambat atau berat badan menurun. Kemudian mengobati kandidias oral. Yang ketiga, diagnosa kekurangan interaksi sosial berhubungan dengan pembatasan fisik, hospitalisasi, stigma sosial terhadap HIV. Intervensinya yaitu bantu anak dalam mengidentifikasi kekuatan pribadi, didik petugas sekolah dan teman sekelas tentang HIV, dorong anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas bersama anak-anak dan keluarga yang lain. Rasionalnya itu memfasilitasi coping anak. Yang kedua, anak tidak perlu diisolasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.